Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dalam program Panggilan Iman. Dan saat ini saya selalu membagikan renungan firman Tuhan, sekalipun renungan yang singkat, tapi saya percaya setiap kita yang mendahulukan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan apapun keadaan kita, kondisi kita, biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Dan saat ini keadaan saya juga pun kurang baik, seperti dua mata saya dalam keadaan yang kurang baik, tapi saya tetap bersyukur, saya tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan yang sungguh sangat baik. Apapun kondisi kita, Dia sanggup memelihara hidup kita, dan bagi Dia tidak ada yang sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, tema yang akan saya bawakan mengenai perbuatan Allah di masa lampau. Tahukah saudara, sampai hari ini, bahkan sampai kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin dengan keadaan yang berat, dengan keadaan yang salah jalan, tetapi sampai saat ini kita ada, berarti Tuhan tetap memilih kita, mengasihi kita, sayang kepada kita, supaya kita mengalami perubahan dan kita mengalami Kristus, mujizat, perbuatan di masa lampau. Memang masa lampau adalah masa yang menakutkan sebagian orang, ada masa yang mengerikan atau menyedihkan, tetapi masa lampau pun Tuhan bisa ubahkan dari kutuk menjadi terang atau menjadi kebenaran firman-Nya. Jadi saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang berbicara, bukan hamba-Mu. Karena firman-Mu itu sendiri yang mengubahkan kami, yang memberikan kami hati yang bergairah, semangat untuk memandang bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, tidak terbatas dengan apapun, dan segala perbuatan Allah, perbuatan Tuhan di masa lampau, Tuhan sanggup mengubahkannya dari kutuk menjadi berkat. Dan kami bersyukur, dan kami selalu menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Urapi hamba-Mu dan yang mendengar lewat channel ini, sama-sama kami mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan, atau ada suara dari Tuhan, terlebih dari firman-Nya. Dalam nama Yesus, diberkatilah kami yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan, atau kita buka kitab kita dalam kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai ke 5. Judulnya adalah pujian-pujian atau puji-pujian di atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Sekali lagi, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara, hal pertama adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Di mana masa lampau mungkin menakutkan, mengerikan, tidak ada masa depan. Bahkan hari ini pun kita merasa kayaknya tidak ada masa depan atau jalan tertutup. Tetapi sesungguhnya kita diingatkan kembali bahwa kita harus bersyukur. Bersyukur bukan karena keadaan kita tidak berubah, tetapi sekalipun keadaan yang tidak enak, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu maha hadir, maha melihat setiap orang-orang yang mencari Dia atau yang mengasihi Tuhan, yang percaya hati dan hidupnya kepada Tuhan. Dan serukanlah namanya. Kata seru berarti berbicara tentang komitmen. Seru tidak selalu bersorak-sorai,
Berseru tidak harus berteriak-teriak selalu. Ada kalanya serukan namanya berbicara tentang komitmen kita. Jangan pernah putus untuk menyerukan nama Tuhan, karena Dia Tuhan yang maha besar atas hidup kita. Seperti pemazmur, dia merasakan betapa Tuhan menyelamatkan dari masa lampau, dari masa perbudakan di Mesir, sampai Tuhan menyelamatkan mereka dan memberikan tanah Kanaan, yaitu tanah berkat yang Tuhan sediakan lewat prosesnya. Dan ayat kedua atau ayat ke-1 dikatakan, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bisa berbicara tentang negara-negara, tetapi bangsa-bangsa di sini berbicara tentang suku atau etnis. Di setiap kita punya suku yang berbeda, tetapi saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tapi marilah, suku apapun kita dicintai oleh Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, sehingga kita bersaksi bahwa sampai hari ini masa lampau kita sudah diubahkan, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan ayat 2, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Ada kalanya kita bernyanyi, setiap puji-pujian, nyanyikan dari hati kita yang terdalam. Bermazmur di sini luapan hati, seperti seorang terhadap kekasihnya yang tak kenal waktu, tak kenal keadaan. Dia tetap bisa memuji dengan hati yang amat dalam, yang terpancar, yang keluar dari hatinya, sehingga kita bisa bermazmur bagi Tuhan, karena Tuhan pasti menyelamatkan kita. Di mana masa lampau yang dulunya kelihatan kutuk, Tuhan ubah. Jadi saudara, jangan habisi hidupmu dengan waktu-waktu yang tak berarti, seperti mengeluh, khawatir, bimbang, yang terus dikuasai oleh hidupmu. Tapi keluarlah dari situ, karena Tuhan sudah menyelamatkan kau dari masa lampau. Di ayat selanjutnya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Percakapkan artinya mari bicarakan perbuatan Tuhan, di mana Tuhan sudah memilih saudara yang mendengar saat ini. Tuhan menjadikan hidup saudara berarti. Mari kita perkatakan firman-Nya, karena firman ini bukan sekedar buku biasa, tetapi firman ini perkataan Tuhan yang hidup. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, firman tetap perkataan yang hidup, yang ajaib. Ayat yang ketiga, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Luar biasa saudara, bahwa kita hanya bermegah di dalam namanya yang kudus. Mengapa disebut yang kudus? Karena Dia Allah yang sudah membenarkan kita, menyelamatkan kita lewat Tuhan Yesus, yang adalah Allah menjadi manusia, datang dari sorga ke dunia ini, memberikan teladan bagi manusia, karena Dia bukan nabi, Dia bukan rasul, tetapi Dia adalah Tuhan yang jadi sama seperti manusia. Tidak sulit bagi Dia menjadi manusia, tapi Dia mau menjadi teladan, sebab Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi saudara, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menyelamatkan kita yang percaya, beriman kepadanya. Jadi poin pertama adalah bermegahlah di dalam nama Tuhan atau di dalam namanya. Bermegah artinya semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita menyadari karena kita bisa, kita berkarya, kita mendapat gelar atau mempunyai nama yang harum, semua karena Tuhan. Bukan karena kehebatan manusia, semua karena Tuhan. Kita punya uang, punya harta,
semua karena Tuhan. Jadi sadari segala sesuatu harus bermegah di dalam Tuhan, sehingga kita kagum akan kebaikannya. Di ayat yang selanjutnya, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Percayalah, orang yang mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, akan selalu bersuka cita, indah pada waktunya. Jadi sabar kalau saudara belum mengalami sukacita, karena Tuhan tidak meninggalkan kita semua yang selalu percaya dalam namanya. Ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Yang kedua poinnya adalah carilah Tuhan. Maksudnya apa? Adalah selalu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan putus saudara. Iman saudara, doa saudara, tekad saudara, tetap miliki hubungan dengan Tuhan Bapa di sorga. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, kita mendapat kekuatan ilahi, sehingga kita mampu menjalani setiap pergumulan hidup, setiap tantangan yang kita hadapi saat ini. Mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi, mungkin dalam kehancuran karena pergaulan atau karena hancurnya ekonomi dalam pekerjaan, karena keadaan zaman yang sulit akibat perang dunia atau akibat COVID atau virus dan sebagainya. Saudara, kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Maka dari itu, carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu pribadi Tuhan. Dia tidak terbatas dengan keadaan saudara. Dan selanjutnya dikatakan, carilah wajahnya selalu. Wow, keadaan apapun tetap cari Tuhan. Kiri kanan mentok, depan belakang mentok, kita masih bisa lihat ke atas. Masih ada Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan yang baru. Jangan batasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Inilah bangsa Israel atau umat Allah. Setiap pemimpin Tuhan selalu sertai, seperti Musa atau Bapa rohani, yaitu Bapa Abraham, yang dulunya dikatakan Bapa orang beriman, sedangkan dia sudah usia tua. Dia harus punya anak di masa usia tua, dan itu tidak mungkin. Dan juga Tuhan bilang, aku akan menjadikan engkau menjadi bapa segala bangsa. Dan pada akhirnya nyata wujudnya, kita adalah anak-anak dari Bapa rohani kita, Bapa Abraham, Bapa orang beriman. Dan juga pemimpin selanjutnya adalah Musa, memimpin bangsa yang cukup besar, di mana zaman perbudakan, yang pada kalanya ada saatnya Musa tidak sanggup lagi, tapi Tuhan menyertai. Tuhan menghukum musuh-musuhnya, karena Allah membela umatnya, membela anaknya, membela orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara, ingatlah yang ketiga, ingatlah perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Setiap masa lampau kita mungkin jalan yang berbeda-beda, tetapi kita hanya punya satu pertolongan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, atau Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai. Dialah yang sanggup mengubahkan masa lampau kita menjadi berkat. Itu saja yang saya bisa bagikan. Mari semangat terus, tetap cari Tuhan, andalkan Tuhan, bermegah di dalam Tuhan, sadari semua karena Tuhan. Jangan putus asa, jangan mundur, jangan maju. Maksud saya, jangan sampai kita kehilangan arah. Tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat kita semua pasti diberkati. Bagi
yang mengandalkan Tuhan. Haleluya.